Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Maria, mahasiswa dari STKIP Nurul Huda, program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Baik, di sini saya akan menjelaskan himbauan kepada masyarakat tentang COVID-19. Virus corona atau COVID-19 telah membuat dunia khawatir. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO pun telah menetapkan status siaga. Penyebarannya bermula dari Wuhan, Tiongkok pada saat tahun 2020, momen di mana pergerakan massal terjadi, sehingga penyebaran dan penularannya pun semakin luas ke berbagai negara. Kini, COVID telah menginfeksi lebih dari 80.000 orang dan menewaskan hampir 3.000 orang. Virus baru corona ini menginfeksi lewat udara. Maka, jika Anda hanya beberapa langkah saja dari orang yang terinfeksi, Anda bisa tertular. Bahkan, jika Anda memegang permukaan yang terinfeksi, lalu memegang mata, hidung, dan mulut, Anda bisa tertular. Maka, pencegahan yang paling efektif adalah mencuci tangan secara teratur. Seberapa bahayanya? Tidak ada satupun manusia yang mempunyai imunitas terhadap virus ini. Maka, siapapun bisa terkena. Gejalanya mungkin bisa dimulai dari demam hingga batuk kering. Nah, batuk kering ini yang bisa menyebabkan penularan semakin meluas. Seminggu kemudian, gejalanya bisa bergeser pada kesulitan bernafas, nyeri pada otot, hingga mungkin perlu mendapatkan penanganan rumah sakit. Semakin usia tua, komplikasi pun semakin tinggi untuk didapatkan oleh pasien yang terinfeksi, mulai dari paru-paru, jantung, hingga diabetes. Dan rentang inkubasinya sendiri, mulai dari infeksi hingga menimbulkan gejala bisa mencapai 14 hingga 24 hari. Mematikannya, menurut data WHO, dari 44.000 orang yang terjangkit COVID-19, 81% mengalami gejala ringan, 14% mengalami gejala sedang, dan hanya 5% yang mengalami gejala kritis. Namun, melihat angka kematiannya, dari pasien yang terjangkit COVID-19 hanya sekitar 1 sampai dengan 2%. Namun, data tersebut masih belum reliable karena melihat kasus ini sama dengan flu musiman yang biasa menjangkiti 1 juta orang setiap tahunnya di dunia. Dan kematian yang disebabkan oleh flu bisa mencapai 290.000 hingga 650.000 orang per tahun. Mana dampaknya pada kehidupan sehari-hari? Jika hanya terjadi wabah kecil, pengetatan karantina dapat dilakukan sebagai pencegahan seperti yang dilakukan oleh negara-negara lainnya, termasuk Indonesia yang rencananya akan melakukan karantina di pulau sebaru Kepulauan Seribu. Pencegahan lainnya juga dapat dilakukan melalui penutupan sekolah dan juga penundaan acara-acara di mana massa besar dapat berkumpul. Jika terjadi wabah yang lebih besar, pencegahan yang paling efektif untuk dilakukan adalah mengimbau bersifat wajib kepada orang-orang untuk mengisolasi dirinya sendiri, berdiam dalam rumah agar tidak menulari kepada orang lain. Metode ini bisa dilakukan karena dapat menyusutkan infeksi dan juga penularan, terutama dalam lingkungan yang hangat. Menghindari virus corona. Dikutip dari cnnindonesia.com, ada 4 cara yang harus diperhatikan setiap orang. Yang pertama, dianjurkan untuk sering mencuci tangan dengan sabun selama 20 detik dan pastikan seluruh bagian tangan seperti kuku dicuci bersih agar terhindar dari kuman. Kedua, jika tangan Anda sedang dalam keadaan tidak bersih, disarankan untuk menghindari menyentuh mata, hidung, atau mulut. Yang ketiga, hindari kontak
kontak dan interaksi langsung dengan orang yang sedang sakit. Dan yang keempat, disarankan untuk menggunakan masker ketika Anda berada di tengah-tengah kerumunan.